Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis. Hari ini tanggal 3 Juli 2025. Wow, luar biasa. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Juli di tahun 2025 ini. Kembali kita berjumpa bersama program unggulan Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang, Alam Lestari, program pendidikan lingkungan, kampanye kesadaran konservasi, bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Untuk ketiga kalinya beliau hadir di studio Radio Kabupaten Ketapang. Hai, assalamualaikum Bang Ridwan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Wah, pokoknya hari ini luar biasa. Beliau seperti biasanya ngebolang dari Kabupaten Kayong Utara meluncur ke Kabupaten Ketapang yang jaraknya kurang lebih berapa puluh kilometer itu Bang? Wah, kalau kilonya kurang tahu. Cuma yang jelas tadi sekitar 1,5 jam lah. Wow, 90 menit. Bener ya? Ya, betul. Oke, 90 menit perjalanan dari Kabupaten Kayong Utara ke Kabupaten Ketapang. Gimana jalan Bang? Aman sih, Aman ya? cerah, dan ya pokoknya secara hati saya lah. Oke, kelihatan dari wajahnya. Pokoknya cerah banget, bahagia banget. Soalnya awal bulan kan. Oh iya dong, pasti itu. Pasti itu yang pasti itu. Baik Bang Ridwan, Ya. Kemarin kita sempat tertunda jadwalnya Iya, dari betul. pagi ke sore ya, karena di hari Kamis kemarin itu hujan tiada henti. Ya. Dari hari sebelumnya, kemudian banjir di mana-mana, termasuk studio Radio Kabupaten Ketapang juga ruang pemancarnya Oh iya. ketamuan air. Iya. Oke, dan yang pasti mudah-mudahan hari ini semakin baik-baik saja kita di bulan ini. Iya. Dan kita pendengar masih menginformasikan terkait dengan alam tentunya, karena kita adalah orang-orang yang peduli dengan alam. Bukankah begitu Bang Ridwan ya? Ya, betul Oke, sekali. dengan tema menghadapi perubahan iklim dengan tindakannya apa saja. Iya. Kita nanti akan bertanya kepada narasumber kita Bang Ridwan, dan Bang Ridwan sudah siap dengan jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bang, yang dimaksud dengan perubahan iklim itu apa, Bang? Baik. Sebenarnya materi ini kita mau nyampaikan di di Kamis kemarin ya. Cuman karena kita ada kegiatan, jadi kemarin kami sibuk dengan kegiatan ulang tahun GP40, artinya Gunung Palung yang ke-40 tahun. Oh, berkiprah. Ya, jadi selama 40 tahun teman-teman di stasiun riset Cabang Panti yang ada di Taman Nasional Gunung Palung itu bersama Taman Nasional Gunung Palung mengadakan itu. Kemarin cukup meriah juga, dihadiri juga sama Kepala Taman Nasional juga. Kemudian ada alumni-alumni yang terdahulu lah. Ya, yang sudah senior semua. Ya, ada Pak Yudo Sudarto juga saya lihat di sana. Iya, ada Kemudian beliau datang. beberapa tamu asing juga banyak. Betul. Oke. Bahkan ada satu orang namanya itu saya nggak tahu nama, tapi panggilnya Nick ya. Iya. Nah, beliau orang Amerika. Uh-huh. Beliau juga pernah meneliti di sana tahun 1986. Sepertinya Ridwan belum ada itu ya. belum Masih jauh ya, banget. belum tahu, orang tua pun kayaknya belum menikah. Orang tua pun belum Iya. menikah. Oke, lanjut. Dan beliau kembali lagi ke Indonesia setelah sekitar 30 lebih tahunnya kembali lagi ke Indonesia gitu. Kemarin dia banyak memori lah beliau tuh di sini gitu. Oke, dalam rangka memperingati 40 tahun kiprah Yayasan Palung itu ya. Iya, betul. Gunung Palung Conservation Gunung Palung Perawatan. Conservation Program. Program. Oke, Ya, baik. baik, Lanjut. kita kembali lagi ke tema kita. Jadi hari ini kita akan membahas menghadapi perubahan iklim dengan tindakan Iya. yang saya pikir untuk perubahan iklim sekarang mungkin di tempat kita
sedikit sudah kita rasakan, tapi kalau di negara lain mungkin sudah dirasakan banyak oleh mereka gitu. Bahkan kemarin saya pas ke Ketapang ya, kayaknya cuacanya beberapa hari ini panasnya luar biasa nih. Betul. Panas banget. Nggak tahu ya, padahal kalau seingat saya peristiwa yang kulminasi yang Hari Tanpa Bayangan itu di bulan September gitu. Iya, masih jauh. Masih jauh gitu. Tapi ya bisa jadi itu perubahan iklim sih kayak gitu. Nah, jadi pengertian perubahan iklim sendiri itu adalah sebuah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Jadi prosesnya itu nggak bisa kita rasakan dalam sehari dua hari, tapi butuh waktu bertahun-tahun lah kayak gitu. Nah, bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Nah, di sini saya singgung ada cuaca, ada iklim. Nah, saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud iklim dan apa itu cuaca gitu. Nah, untuk iklim sendiri adalah keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Artinya cuaca itu bagian dari iklim kayak gitu. Nah, sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dan waktu yang relatif singkat. Artinya dia kejadiannya itu selalu berubah-berubah gitu. Contoh misalnya hari pagi hujan nih, nanti siang panas, malam hujan lagi. Nah, itu disebut cuaca kayak gitu. Tapi kalau iklim dia rata-rata. Jadi kalau misalnya di tempat kita kan iklim cuma dua ya, iklim panas sama hujan. Nah, kalau di luar negeri kan ada 4 tuh, ada panas, ada hujan, semi, kemudian musim gugur. Ya, musim gugur, musim dingin ya satu. Iya, Nah, kayak gitu. Nah, iklim di dunia itu dibedakan menjadi 4. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah dingin, kemudian sedang, kemudian tropis dan subtropis. Nah, untuk pengkategoriannya bahwa suatu negara itu dikatakan sedang, tropis atau subtropis itu berdasarkan derajat Celcius. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya misalnya daerah dingin. Nah, negara dikatakan daerah dingin itu ketika suhunya sekitar 2,7 derajat hingga minus 40 derajat Celcius. Wow. Bayangin aja, kulkas itu berapa? 0 ya kalau nggak salah. Itu aja kayaknya kita kalau masuk nggak beku, apalagi sampai minus 40, kayaknya mau mandi mikir-mikir nih. Nah, kayak mandi air es gitu ya. Iya. Nah, contohnya itu negara yang dingin itu ada Rusia, Norwegia sama Kanada. Nah, kalau Norwegia ini karena saya hobi bola jadi ingat sama si Erling Haaland pula. Nah, kalau di sana ya kita tahu kalau udah di Rusia ya, kalau udah cuaca suhunya yang dingin tuh mereka pakai baju yang sangat tebal dan mereka jarang kayaknya beraktivitas di luar kayak gitu. Mereka lebih sering di dalam rumah dan menghidupkan api unggun kayak gitu. Kayaknya kalau saya, kayaknya kalau dihidup di ini kayaknya nggak bisa hidup deh. Karena jangankan itu, ketika kayak biasa saya naik ke Lubuk Baji, kan di sana suhunya biasanya di angka 18, 17 itu aja udah luar biasa dingin ya. Iya, mau mandi pagi aja masih mikir-mikir gitu. Apalagi sampai minus 40 gitu. Luar biasa. Terus untuk yang sedang itu suhunya minus 3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Nah, ini masih dibilang ya kalau 18 masih bisa lah kita. Nah, makanya kenapa di negara ini kayak contoh negaranya ya, ada Jerman, Inggris, Italia. Nah, di sana kalau biasa aja mereka pemain bola itu pakai baju panjang nggak kepanasan karena suhunya cuma 18 gitu. Coba kalau di Indonesia. Wah, kayaknya kalau Indonesia main jam-jam 2 siang, aduh, buka baju ya. Buka baju ya. Nah, gitu ya. Itu tadi yang sedang. Terus kemudian yang subtropis. Nah, ini suhunya sekitar 18 derajat hingga 22 derajat. Ini lembab lah ya. Nah, jadi lembab itu contohnya kayak Korea, kemudian Jepang, ada Cina dan Amerika. Nah, ini suhunya ya kalau misalnya kita di sana kayaknya aman sih. Kalau saya ya, nggak tahu kalau Mbak William. Saya belum pernah ke sana. Iya, nggak, maksudnya berada di posisi 18 sampai 22 derajat Celcius itu pernah nggak sih Mbak William
berada di posisi itu? Yang dingin-dingin kayak gini tuh mungkin di Jawa Barat ya, itu sudah mungkin biasa. Ya. Sudah biasa lah, Kemudian ya. kalau di Jawa Tengahnya ada Magelang, itu dingin banget Bang Ridwan. Kalau mandi jam 10 jam segini itu airnya masih seperti air es. Jadi kita harus ngegodok air dulu untuk mandi, dicampur dengan air yang belum direbus, itu baru bisa mandi. Kalau enggak seperti kita mandi air es banget. Iya. Jadi saya kalau di Magelang mandinya harus pakai air hangat. Dingin banget itu. Nah, terus kita lanjutin lagi. Tapi untuk subtropis ini lain cerita kalau misalnya berada di di Timur Tengah ya. Oh iya, Timur Tengah ini. Iya, kalau di Timur Tengah itu dia derajatnya sangat tinggi ya, 40 derajat. Panas, ini kebalikan ini. Iya, kalau di negara kayak Korea tadi, Jepang dan lain sebagainya, dia masih terbilang lembab. Tapi kalau yang di Timur Tengah ya mungkin karena pengaruh ini ya, pengaruh padang pasir. Padang pasir. Gak tahu ya. Menurut informasi katanya kalau di sana itu ketika siang itu panas banget, tapi ketika malam dingin banget katanya. Soalnya saya belum pernah ke sana sih. Mungkin Mbak Wida mungkin pernah jalan-jalan sana mungkin. Insya Allah belum. Oh, belum ya. Insya Allah ya beberapa waktu ke depan lah ya. Amin. Iya, dalam rangka beribadah ya Insya Allah ya. Ya, bisa umroh, atau naik haji. Amin. Nah, lanjut Bang. Jadi di sana itu suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius, luar biasa. Kalau air mendidih itu kan 100 ya. Iya, jadi masih kurang 60. Ya, mungkin. Tapi panas banget loh itu. Mungkin angkat-angkat kuku lah. Enggak lah, itu agak di atas kuku hangatnya. Oh iya Kak. Iya, itu contohnya negara Iran ya. Ya pokoknya negara itulah di Timur Tengah yang banyak suhunya lebih panas. Terus kemudian, nah ini di negara kita yang tropis ya. Nah ini biasa juga hanya 2 musim nih. Musim hujan sama musim panas. Nah itu suhunya di 22 sampai 30 derajat. Nah kalau ini kita sih udah biasa sih. Kalau biasanya kita kan kalau normal suhu itu kan paling 27, 28, 29. Iya, 30 udah agak hangat-hangat itu. Iya, 30 kayaknya udah mulai kepanas. 31, 32 udah panas banget tuh kayaknya tuh. Nah itu jadi tadi kalau iklim di dunia ada 4 ya. Ada dingin, kemudian ada sedang, subtropis dan tropis. Terus saya juga udah nyebutin tadi contoh-contoh negaranya. Terus kemudian kalau cuaca itu dibedakan menjadi 3. Nah ini biasa para penyiar radio ini sering nih. Oke teman-teman, hari ini kita cuacanya hujan, berawan, cerah. Nah, itu ini perakiraan cuaca. Iya, itu host dari BMKG. Oh iya. Tapi Mbak Wida biasa itu nggak sih? Iya biasa. Karena kita dikirimin bahan siarannya dari BMKG. Hai BMKG, apa kabar teman-teman di BMKG ya? Di sana ada Ibu Catur, ada Weni dan teman-teman semuanya, semoga sehat. Silakan kembali Bang Ridwan. Jadi tadi itu ya, cuaca ada 3, hujan, berawan dan cerah. Dan hari ini cuacanya cerah nih. Cerah banget ya. Udah kelihatan banget itu panasnya di sana. Mataharinya udah kelihatan. Baik, Bang Ridwan, kita jeda dulu ya. Siap. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Saya udah nyiapin lagu ini. Lagunya mudah-mudahan berkenan karena ini lagu slow banget, sesuai dengan cuaca yang panas di luar sana. Kita simak bersama pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95.2 MHz. Baik pendengar, kita kembali lagi di program Alam Lestari dan narasumbernya masih Bang Ridwan. Untuk sesi kedua, Bang Ridwan, gimana lagu tadi? Sendu. Supaya panas di luar sana agak reda gitu ya. Jadi pendengar kita bisa melihat langsung dari sini situasi dan kondisi di luar sana. Keren banget sih cuacanya. Baik, Bang Ridwan, bagaimana proses terjadinya perubahan iklim nih sehingga menyebabkan pemanasan global? Ini sering-sering banget nih kita dengerin pemanasan global, global gitu. Gimana Bang Ridwan? Global warming ya. Global warming. Ini mungkin saya akan jelaskan secara singkatnya lah ya. Mungkin kalau secara detail mungkin
nggak cukup nih waktunya. Iya dong. Supaya harapannya semoga sih para pendengar RKK bisa memahami lah apa yang saya maksud gitu. Nah, dan sekedar mengingatkan juga buat yang sudah tahu. oh iya, betul. Oke, kita tahu bahwa pusat tata surya kita itu adalah matahari ya. Kita ada 2 planet sebelum bumi. Nah, jadi kalau di bumi itu kan suhu panasnya yang seperti saya bilang sebelumnya tadi. Nah, pertama proses terjadinya global warming itu ada matahari, kemudian matahari itu dia memiliki suhu, yang suhunya kemudian masuk ke dalam bumi. Suhu dalam arti ini panas ya, nah, kayak gitu. Terus kemudian apa sih manfaatnya matahari? Ya tentunya matahari banyak sekali manfaatnya. Contoh, misalnya mungkin Mbak Ulia pernah lihat kalau anak kecil yang baru lahir itu seminggu atau 15 hari setelah dia lahir itu disarankan untuk berjemur. Okay. Nah, saya pikir awalnya itu hanya mitos gitu, kayak apa sih gitu. Cuman pas waktu bahkan itu disarankan sama dokter, karena waktu itu istri saya pas lahir kan, melahirkan dia tuh disarankan untuk, karena ya mungkin karena ada beberapa nutrisi ya yang bisa didapatkan dari sinar matahari. Contohnya vitamin D. Betul, vitamin D untuk apa itu, kulit ya kalau nggak salah. Tulang atau kulit tuh. Nah, itulah pokoknya. Nah, terus kemudian di bumi sendiri ada aktivitas. Nah, di situ ada hewan, ada tumbuhan, dan kita sebagai manusia. Nah, jadi cahaya matahari masuk ke dalam bumi itu dimanfaatkan untuk hewan, untuk kalau hewan pasti berjemur ya dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, manusia juga sangat perlu itu. Tadi itu untuk vitamin D-nya kayak gitu. Kemudian dari aktivitas manusia sendiri, dari aktivitas yang tadi ada hewan, tumbuhan, manusia itu, dia menghasilkan yang namanya gas rumah kaca. Nah, saya pikir dulu gas rumah kaca itu adalah bangunan gede yang dikelilingi oleh kaca. Ternyata itu hanya sebuah istilah. Gitu. Jadi yang dimaksud gas rumah kaca itu contohnya seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini kan dihasilkan oleh asap kendaraan, ya kan, pabrik dan lain sebagainya. Terus kemudian metana. Nah, ini metana ini sifatnya racun. Contoh simpelnya ketika kita buang kentut. Nah, itu disebut metana. Buang angin lah ya. Nah, makanya orang bilang kentut kau nih bau racun. Ya gitu lah. Ya karena memang betul. Metana ini kalau mengandung racun itu. Bisa membunuh juga. Kalau nggak keluar bahaya banget itu. Bahaya, betul. Terus kemudian ada gas rumah kaca itu aerosol. Nah, aerosol ini contohnya kayak kabut, asap, kemudian parfum ya. Parfum itu menghasilkan gas juga. Semprotan nyamuk, anti nyamuk. Semprotan ruangan juga. Dan CFC. Nah, CFC ini bukan makanan yang ayam goreng, bukan. Bukan. Itu KFC itu. Itu freon ini untuk AC ya. Ya, betul. AC, ini adalah salah satu es. Gas buang yang dihasilkan oleh AC. Freon sebutnya ya. Freon ya, bahasa ininya. Nah, akibat dari keluarnya gas-gas rumah kaca tadi yang berlebihan, nah, yang harusnya barang ini bisa diserap oleh oleh tumbuhan. Ya, yang kemudian karena cahaya matahari harusnya tadi yang diserap oleh tumbuhan, hewan sama manusia, karena sudah terjadi banyak sekali kerusakan di bumi ini. Jadi akibatnya cahaya matahari yang harus diserap dipantulkan kembali. Nah, dipantulkan kembali ke angkasa lah bahasanya. Nah, sedangkan kita kan punya ada lapisan namanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini yang awalnya itu baik karena sudah banyak sekali gas rumah kaca tadi, itu yang membuat dipantulkan ke atas lagi, itulah yang membuat lapisan ozon kita itu semakin lama menipis. Semakin bolong. Ya, akhirnya makin tipis nih. Ya, ibaratnya kita punya balon balon yang bisa ditiup tuh, Pak. Nah, kan lama-lama kan kalau semakin banyak kita tiup, besar akhirnya bisa meletus. Nah, kayak gitulah. Keterikan gitu ya kebanyakan ininya. Ya, kira-kira kayak gitulah ininya proses gambarannya. terjadinya. Nah,
Sehingga itulah timbullah yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, atau pemanasan menyeluruh gitu ya. Iya, Bang, ya. betul. Oke. Nah, apa sih akibat dari global warming, dampaknya? Yang pertama, adanya es di kutub mencair. Nah, ini sudah terjadi ya pastinya. Iya. Banyak di Antartika dan lain sebagainya, banyak yang mencair. Gunung-gunung es mencair. Ya, karena suhu kita makin Makin tinggi, panas gitu. makin panas, Contoh ya. aja kita punya es batu, letakin di tempat terbuka, lama-lama juga akan leleh juga Iya. gitu. Hilang es batunya jadi air. Nah, akibat dari es kutub mencair, akhirnya permukaan air laut meningkat. Nah, jadi begitu dia pecah, ya kayak kita masukin ada air di dalam gelas, masukin es batu, otomatis kan Iya, meluber airnya. Iya, nah gitulah gambaran supaya bisa dipahami lah. Iya, iya. Terus Oke. perubahan pola hujan. Nah, ini yang terjadi di tempat kita nih. Yang katanya di bulan ber itu harusnya musim hujan, bisa Ini nggak nunggu berber lagi. Nggak ada lagi sekarang. Dari Januari. Iya. Makanya yaitu ya salah satu perubahan iklim juga tuh. Nah, di Indonesia sendiri aktivitas manusia yang paling gede itu adalah untuk perubahan iklim itu kebakaran. Nah, kebakaran tadi itu ada yang disengaja, ada yang disengaja. tidak disengaja. Saya pikir kalau yang secara tidak disengaja kayaknya minim lah ya. Iya. Ini contoh kejadian sekarang nih Mbak. Di Pontianak itu sekarang asapnya tebal banget tuh. Iya. Nah, itu di daerah Serdam kalau nggak salah. Itu sekarang pantauan udara tuh asapnya luar biasa. Itu saya pikir tiap tahun sering deh kebakaran. Karena kita ada berapa hari ini kan memang nggak hujan ya. Iya, termasuk di Sukadana juga udah jarang hujan. Dan berakibat ke penerbangan juga. Kemarin sempat beberapa hari tidak ada pesawat terbang nih. Oke, karena cuacanya itu kan ya akibatnya nanti bahaya juga kan. Iya dong. Penerbangan terganggu, kemudian untuk kita beraktivitas juga terganggu. Gitu. Dan kita juga sempat beberapa tahun yang lalu, tahun 2015 masih ingat ya Bang Ridwan ya? Masih. Sampai berminggu-minggu pesawat tidak bisa mengudara, kemudian kapal laut juga jarak pandangnya sangat pendek. Apalagi yang lewat darat itu juga hanya berapa meter saja jarak pandangnya. Iya, betul. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh global warming ini. Oke Mbak. Dan itu adalah ulah manusia kan Bang? Iya, sebenarnya semuanya berulah, tapi yang paling dominan manusia. Manusia, oke Bang. Oke, jadi kalau manusia mungkin itu tadi ya, tapi kalau hewan saya pikir enggak. Kalau tumbuhan mungkin misalnya dia terjadi kebakaran secara alami, contoh misalnya ada angin kencang, kemudian batang pohon itu bergesekan, menimbulkan panas dan akibatnya menimbulkan kebakaran. Tapi itu kayaknya sangat kecil lah kejadiannya. Yang paling gede itu ya manusia memang. Karena tangan manusia ini. Oke, saya pikir itu sih Mbak untuk proses terjadinya perubahan iklim secara secara umum ya, secara umum lah gitu. Yang menyebabkan pemanasan global ini. Baik Bang Ridwan, kita yang berikutnya adalah dampak yang ditimbulkan karena adanya perubahan iklim ini. Apa saja sih Bang dampak-dampaknya? Walaupun secara umum kita semua mungkin masih tahu, masih ingat ya Bang. Silakan Bang. Baik. Tadi di beberapa jawaban yang di atas sudah saya jelasin sedikit lah ya, tapi ini akan lebih detail lagi. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan adanya perubahan iklim itu adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir. Nah, ini udah, kalau angin topan kayaknya di tempat kita jarang lah ya, minim lah. Tapi sempat terjadi juga di Sukadana, saya lupa tahun berapa kemarin itu. Sempat terjadi angin, nggak tahu ya angin topan atau bukan, tapi dia banyak merobohkan pohon, kemudian ada bangunan juga tuh yang terkena tiupan angin sehingga atapnya naik semua. Betul. Itu padahal menurut masyarakat di situ jarang terjadi barang, tapi hampir tidak pernah terjadi. Baru kali ini. Baru kali itu yang benar-benar gede lah kejadiannya kayak gitu. Terus yang kedua, mencairnya es dan gletser di kutub tadi ya, yang udah saya jelaskan di awal. Kemudian kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Bahkan menurut penelitian
pada tahun 2100, nah ini nggak tahu masih hidup enggak saya. Kayaknya jauh deh Bang. Jauh lah ya. 75 tahun ke depan loh Bang ini. Oke, diperkirakan permukaan air laut itu naik hingga 15 sampai 95 cm. Wih, tinggi banget Aja. itu. Hampir 1 meter loh. Tinggi loh. Kalau Mbak Milia pernah nonton film judulnya itu Tenggelam Dalam Diam. Ada, emang saya baru denger deh. Ada, nanti Bagi dong. nggak tahu ya kalau di nanti saya share lah kalau Nanti ada di bagi YouTube. ya. Soalnya itu biasa Share ya. saya film dokumenter. Nah film Tenggelam Dalam Diam. Lah. Agak lucu sih. Agak dalam nih loh, Iya, artinya betul. dalam banget nih. Jadi Tenggelam. Mhm. film tersebut menceritakan Iya. apa namanya provinsi Jakarta. Hmm. Nah, di Jakarta itu kan udah sangat padat Penduduknya. Hmm. Di situ saya melihat permukaan air Iya. itu sudah melebihi permukaan tanah. Oh, Nah, contohnya kalau nggak salah di Jakarta yang sebelah mana itu ya lupa. Iya. Bahkan mereka itu udah dibuat bendungan ya. Kayak dam gitu. Iya, jadi Dan bendungan ada. sangat tinggi, Oh. sangat tinggi sekali. Jadi ketika kita apa namanya di belakang rumah kita begitu kita manjat tangga gitu, airnya itu udah tinggi, udah siap nih mau masuk ke rumah tersebut. Nah, itu salah satu apa namanya? Adegan yang dalam film itu. Ya, iya, salah satu adegan. Bahkan diprediksi tahun 2050 Jakarta akan Tenggelam. kehilangan banyak apa namanya tanah lah. Tanah ya. Bahkan di situ Berubah ada menjadi film, laut. filmnya itu ada satu gambaran banyak seperti kuburan, kemudian bekas rumah penduduk yang posisinya itu memang berada di tengah lautan. Wow. Nah, jadi artinya bahwa sebelumnya di situ tuh sebenarnya waktu itu pemukiman penduduk. Gitu. Nah, Daratan. iya betul. Nah, jadi kalau pas air surut kelihatan tuh bangunan-bangunan. Tapi ketika air pasang, ya otomatis kan nggak bisa ditempati lagi kalau udah kayak gitu kan. Nah, ya kan ada juga rumah penduduk tuh yang tiap tahun dia meninggikan pondasi rumahnya, meninggikan lantainya gitu. Iya. Sedikit. Pintunya yang awalnya 2 meter jadi semeter lebih kayak gitu. Nanti Mbak Wi lihat kalau misalnya ini boleh lah nanti ditonton. Saya akan share lah nanti. Oke. Iya. Jadi gini, saya jadi ingat bahwa sebagian apa namanya daerah di negeri Belanda sana, karena kita tahu negeri Belanda itu kan dibentuk dari lautan Oh, yang iya. menjadi daratan ya Bang. Jadi sebagian ada di sana itu posisi laut atau air laut itu lebih tinggi dari daratan mereka, sehingga mereka bikin dam atau bikin benteng gitu yang benteng ini otomatis Bang, ketika air laut surut dia bisa turun sendiri bentengnya dan tidak menggunakan listrik, dan entah seperti apa mereka merancangnya. Kemudian ketika air mulai naik dia pun otomatis naik, jadi bisa tertutupi. Tapi kalau udah kejadiannya seperti yang diprediksi 2100 ini, sepertinya nggak ngefek deh. Itu hampir 1 meter loh. Oke, nggak ngefek banget. Lanjut Bang. Oke, siap. Nah itu tadi satu kejadian yang real ya, Iya. sudah terjadi di negara kita. Terus kemudian meningkatnya jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan. Nah ini seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ada satu kejadian di India, di negara India, bahwa di sana itu derajatnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Yeah. Nanti bayangin aja tuh sampai segitu panasnya kayak apa kan. Dan apa namanya, di sana tanahnya itu udah kering kerontang lah Bas. Dan sehingga untuk dilakukan penanaman itu sangat sulit dilakukan. Gitu. Terus kemudian kenaikan suhu air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. Wah, itu yang pastilah. Karena kalau udah suhunya tinggi otomatis banyak hewan-hewan atau terumbu karang yang bakal terganggu nih kehidupannya kayak gitu. Karena kan panas kan. Kemudian meningkatnya frekuensi kebakaran hutan ya karena tadi suhunya tinggi mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kemudian musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, ya ini pasti karena ada banyak sekali hewan-hewan yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi bumi Iklim. kita yang sekarang. Kalau mereka nggak sanggup, otomatis mereka banyak yang mati. Iya, Nah, kayak gitu. betul. Terus menyebarnya penyakit-penyakit tropis seperti malaria ke daerah-daerah baru karena bertambahnya populasi serangga, contoh seperti nyamuk. Bahkan menurut penelitian, nyamuk itu bisa hidup di dalam
kondisi suhu tertentu kayak gitu. Iya. Nah, jadi dia tuh bisa bermutasi lah bahasanya, bisa Daya tahannya cepat. bisa meningkat sendiri. Betul. Oke. Yang hewan-hewan lain mati, dia bisa hidup Dia sendiri. bisa Artinya hidup. terjadilah pergeseran perilaku. Hmm. Terus yang terakhir, daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak karena terjadi arus pengungsian. Ini terjadi di Amerika karena waktu itu pernah terjadi kebakaran yang cukup hebat, Iya. sehingga penduduknya itu harus ngungsi ke negara sebelah. Wow. Nah, ini kan akan berbahaya juga nih kalau misalnya nggak segera diatasi. Contohnya kemarin kan di negara Israel ya, yang sempat terjadi kebakaran hebat tuh. Wah, Iya. panik tuh masyarakatnya. Dulu juga pernah di Amerika, di Florida kalau nggak salah, itu juga kebakaran Kebakaran cukup hebat dan masyarakatnya panik mau pindah kemana atau Iya. migrasi kemana. Baik, ini adalah beberapa hal yang akan terjadi terkait dengan dampak yang ditimbulkan adanya perubahan iklim nih pendengar ya. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat, dan ini memang sangat-sangat penting untuk kita terus sampaikan ke seluruh masyarakat melalui media radio maupun media sosial yang kita miliki. Kita manfaatkan seluruh media sosial yang ada untuk memberikan informasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Bang Ridwan, yang berikutnya adalah apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Ada nggak kiat-kiat tertentu? Karena perubahan iklim ini kan tidak bisa kita stop, tidak kita bisa memprediksinya kapan akan terjadi. Silakan Bang Ridwan. Ya, tentunya perubahan iklim ini pasti akan terus terjadi gitu. Pertama karena jumlah penduduk di dunia makin bertambah. Iya. Nah, kemudian tergantung kita nih sekarang hanya bisa mencegah sebenarnya. Tapi Iya. kalau menghilangkan 100% nggak bisa. Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa mencegah. Jadi ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adanya perlunya adaptasi di sektor pertanian. Nah, jadi kita bisa menggunakan varietas tanaman toleran kekeringan atau banjir. Jadi jangan pula nanti kita nanam tumbuhan yang memang bukan tempat dia bertanam gitu. Contoh misalnya kayu jati misalnya, kemudian ditanam di gambut. Nah, itu kan kayaknya sangat susah untuk hidup. Contoh nih, ya gitu, kita harus sebelum nanam juga harus punya ilmunya juga. Orang Indonesia suruh tinggal di Eskimo itu lah. Ya, contohnya misalnya Bisa Bang lari. contoh misalnya tanaman bakau ditanam di gambut, kan ya nggak hidup lah, karena memang bukan tempat tinggal bukan dia. tempatnya. Contoh kayak kita, Wah. Iya. Kita di negara tropis disuruh tinggal di kutub. Ya itu tadi. Berat. Di Eskimo. Bisa 2 hari sih Bang bertahan. Oke, jadi kita harus memperhatikan itu. Dan intinya dia harus bisa toleran terhadap suhu, kemudian pH tanahnya dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan secara matang-matang. Iya. Terus kemudian penerapan kalender tanam yang disesuaikan. Nah, ini contoh. Ini dia. Oke. Contohnya di kampung saya, di Sponti sana, masyarakat di sana itu ketika menanam padi, Iya. itu hanya dalam setahun itu hanya 1 kali aja. Di bulan berapa itu Bang? Itu biasanya di bulan Agustus ya. Agustus. Nanti mungkin panen-panennya di awal tahun lah. Nah, karena mereka ngejar mungkin musim hujan ya. Artinya menanam padi ini pertengahan tahun ke atas. Ya, betul. Karena perairan di sana sangat berbeda dengan yang ada di Sukadana. Sukadana aliran airnya bagus gitu. Di sana ya badan air asin masuk gitu, jadi sangat susah. Karena dekat dengan laut juga di sana. Betul. Jadi kalender ini perlu diperhatikan juga. Jangan pula nanti yang harusnya ditanam di Agustus di bulan Februari, Maret ditanam. Ya, nggak pernah dicoba tapi gagal. Karena nggak bisa, memang bukan ininya gitu. Lain di Sukadana. Kalau Sukadana nggak tahu ya kalau di Ketapang ya. Kalau Sukadana 2 kali panen mereka karena air. Satu tahun itu ya. Oke. Kalau di Ketapang saya nggak tahu ya. Di Ketapang ada Bang rata-rata yang 2 kali panen setahun. Ada juga yang memang di daerah kecamatan-kecamatan yang bukit-bukit sana itu mungkin setahun sekali. Dan saat ini ada teknologi terbaru yaitu tumpang tanam
Oh iya, iya, Ya, iya. padi ditanam di sela-sela perkebunan Oh, sawit. iya. Itu sudah ada beberapa tahun yang lalu. Mm-mm. Dan sudah berhasil. Berhasil ya. Iya, tapi agak lumayan perawatannya dan lain Oh iya, pasti sebagainya. itu. Karena dia harus rebutan sama Iya, akar-akar betul, sawit. betul, Oke, lanjut. Mungkin kalau dalam jangka pendek Hmm. itu bagus ya, tapi kalau jangka panjang kayaknya bakal kalah sih. Oh, kalah. Karena dia akan kalah dengan sawit kan. Nah, Karena dia lebih nutrisinya gede. dia rebutan nutrisi Betul. sehingga yang lebih kuat tentunya sawit dong. Iya, pasti itu. Lanjut. Oke, terus kemudian efisiensi penggunaan air irigasi. Nah, ini juga penting karena pengairan sangat perlu dilakukan. Kemudian asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Nah, Wow. jadi para petani-petani itu ya kalau bisa ada asuransi lah, supaya ya untuk kesejahteraan para petani juga kan. Nah, ini peran pemerintah sangat Ya, diperlukan. betul sekali. Oke. Ya semoga di kepemimpinan sekarang petani kita bisa lebih baik lah. Karena kan kita Lebih sekarang lagi diperhatikan. gencar-gencarnya swasembada pangan kan. Kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa semuanya swasembada, dari tingkat kecamatan bisa swasembada sampai tingkat nasional. Betul Jadi sekali. kita tidak perlu impor beras ya kan? Iya kan? Ya, sekarang kan udah cukup berhasil ya, kemarin saya baca beritanya cukup berhasil. Bahkan banyak negara tetangga yang bisa nggak suplai beras ke kami gitu. Contoh kayak di Jepang ya. Jepang itu kan gagal panen mereka ya karena perubahan iklim tadi. Iya. Makanya Padahal bisa- teknologi mereka luar biasa. Iya, katanya di sana menurut informasi harga beras sekilonya itu bisa mencapai 80 sampai 100 ribu. Wah, berarti kayaknya kita kalau harga segitu berat. Berat banget, susah banget. Aduh. Untuk harga 17.000 aja udah Ya, banyak ada yang protes, banyak banget yang protes. Aduh. Iya, 17.000 loh itu. Oke, itu tadi dari sektor pertanian. Iya. Sekarang kita ke sektor wilayah pesisir. Nah, ini yang teman-temannya tinggal di dekat pantai lah. Yang pertama yang bisa kita lakukan perlindungan restorasi mangrove. Iya. Nah, ini perlu Ditanam balik mangrove-nya. betul. Balikin, Kita balikin. ditanam kembali mangrove. Cuman mangrove ini saya pernah di tahun 2019 melakukan penanaman mangrove itu dari jenis bakau ya. Iya. Nah, itu di Sukadana. Dari sekian ratus yang kami tanam tuh tidak berhasil. Iya. Tidak berhasil. Tidak tumbuh satu pun. Bukan tidak, memang gagal. Intinya gagal tidak tumbuh lah barang itu. Iya. Jadi kita tanam tahun pertama kita tanam, ternyata yang bikin gagal itu karena dia kena ombak. Oh. Nah, kan akar pohon ini kalau udah sering digoyang-goyang itu kan otomatis Tercabut dia. Ya, jadi harusnya dia bisa merekat ke dalam tanah, hanya karena itu kan sangat kena sulit. ombak. Oke, percobaan pertama kita gagal, coba lagi yang kedua kita dipakai pancang, jadi tanam diikat pakai kayu. Iya. Nah, gagal juga. Nah, karena ombaknya itu terlalu besar karena di tepi pantai. Jadi sebenarnya solusinya itu kita harus membuat kayak sejenis tembok supaya ombak yang masuk tuh nggak terlalu gede. Kayak gitu Iya, lah. tidak terlalu menghantam langsung ya. Jadi nggak Ada secara sedikit langsung, penghalang ya. lah, oke. Tapi itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, itulah. Uh-huh. Terus kemudian terumbu karang dan padang lamun. Nah, itu dilestarikan juga. Kemudian ada pembangunan tanggul dan pemecahan bak. Nah, yang seperti saya bilang tadi tuh. Nah, ini sangat perlu dilakukan nih kalau di mangrove. Kalau nggak ada barang ini sangat susah ya. Karena ketika Untuk ombak restorasi masuk, mangrove ini. karena ombak begitu masuk langsung nerjang ke tumbuhan-tumbuhan tersebut, nggak ada yang untuk menahan lah Iya. gitu. Terus relokasi pemukiman beresiko tinggi. Nah, iyalah kalau seandainya ada terjadi abrasi gede-gedean, ya kalau bisa pemukiman harus dipindahkan, segera dipindahkan gitu. Iya. Jangan seperti- nunggu kena bencana dulu baru Betul, pindah. jangan sampai memakan korban dulu nih baru dipindahkan kayak gitu. Iya. Kemudian perencanaan berbasis kenaikan muka air laut. Nah, ini juga sangat perlu dilakukan. Ini aturan lah ya sebenarnya ini. Iya. Oke, terus kemudian sektor kesehatan. Nah, yang bisa dilakukan sistem kewaspadaan dini penyakit terkait iklim. Nah, tadi yang contohnya nyamuk dari Iya. demam berdarah. Demam dan berdarah, sebagainya. malaria. Terus peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Nah, ini perlu Lebih ditingkatkan betul, lagi. supaya keluhan-keluhan masyarakat nih yang ini Bisa tertangani dengan secepatnya. betul. Terus
penyuluhan masyarakat tentang resiko kesehatan perubahan iklim. Contoh, makanya sekarang kenapa banyak sekali produk-produk yang hand body lotion tuh. Ada yang kandungan UVA, UVB. Nah itu nggak tahu lah itu bahasa keren. Intinya itu adalah produk yang tujuannya untuk menangkal sinar ultraviolet. Karena cuaca yang ekstrim tadi kan, skincare. Nah, kalau dia sendiri kayak pakai skincare nggak? Apa ya? Ya, karena kalau udah tua gini tuh bang, nggak perlu banyak skincare sih bang. Ya perlu ikhlas. Ikhlas ya. Bersyukur dengan apa adanya. Ya itu kan sekarang kan anak muda zaman sekarang Skincare-nya air wudhu aja kali ya. Skincare, nah, itulah. Baru panas bentar, aduh panas nih. Pakai skincare nih. Lanjut. Oke, jadi itu tadilah salah satu kita melakukan penyuluhan seperti yang kita bawakan pada hari ini kayak gitu. Terus kemudian efisiensi energi. Nah, ini sering juga nih saya sampaikan. Yang pertama, penghematan listrik di rumah kemudian di industri ya. Nah, maksudnya listrik rumah tangga lah. Nah, ini perlu dilakukan kalau memang barang itu sudah nggak dipakai ya segera dimatikan. Di kantor-kantor juga dong pastinya ya. Kemudian standar peralatan hemat energi. Nah, sekarang kan udah banyak tuh. Bahkan lampu lampu yang ada di rumah tuh udah hemat energi. Ada tulisannya biasanya go green, adalah pokoknya di kemasannya tuh yang memang udah hemat energi lah. Kemudian audit dan manajemen energi. Nah, ini dari pihak inilah ya yang misalnya yang memang bergerak di bidang energi lah. Karena perlu dilakukan pengauditan sama manajemen. Kemudian desain bangunan hemat energi. Nah, ini contohnya sekarang kan kita sudah banyak juga yang menggunakan tenaga surya. Ini kan salah satu inovasi juga ya, supaya kita mengurangi penggunaan listrik. Bahan bakar dari batu bara dan diesel lah kayak gitu. Terus kemudian pengelolaan limbah berkelanjutan. Nah, ini juga perlu ya, walaupun di negara kita untuk pengelolaan sampah ini masih kurang lah. Ya, tapi harapan ke depan ini bisa lebih canggih lagi. Contohnya kayak di negara-negara yang udah maju. Sehingga sampah ini tidak hanya dibuang tapi bisa dimanfaatkan ulang. Misalnya jadi pupuk dan lain sebagainya. Betul sekali. Yang terakhir itu konservasi dan restorasi hutan. Nah, ini yang agak sulit nih. Ya, agak berat sih. Tapi ini tugas kita semua ini, tidak hanya tugas organisasi lingkungan, tapi tugas pemerintah, tugas masyarakat yang ada di sekitar kita semuanya. Jadi ini sangat perlu dilakukan karena ya tadi itu supaya cahaya matahari yang masuk bisa diserap dengan baik lah oleh tumbuhan-tumbuhan agar tidak dipantulkan lagi ke atas, supaya lapisan ozon kita ini tidak menipis signifikan secara signifikan gitu. Walaupun mungkin di kelak kemudian hari kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas kita selalu secara dini ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan demi anak dan cucu kita di kemudian hari. Begitu ya Bang Ridwan ya? Betul sekali Mbak. Baik. Nah pendengar, ada lagi nggak nih Bang Ridwan mungkin ingin disampaikan hal-hal kepada anak-anak sekolah kita ini? Mereka sedang libur loh ini Bang. Oh iya betul. Mereka sedang libur, ada yang terima rapot, ada yang naik kelas. Ada nggak sih yang masih nggak naik kelas sekarang Bang? Kayaknya nggak ada ya Bang ya? Kalau aturan sekarang kan nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi kalau memang dia misalnya punya perilaku yang kurang baik dan itu bisa dipertimbangkan. Kayak gitu. Ya. Saya pikir tapi itu kalau udah fatal lah kesalahan. Tapi yang jelas sekarang tuh saya rasa 100% naik lah ya. Sekarang udah 100% naik. Oke, mungkin apa ya? Untuk pelajar kita. Untuk pelajar ya. Oke, jadi untuk pelajar yang bisa kita lakukan yang pertama mengurangi penggunaan sampah ya. Karena sampah akan makin banyak nih nanti negara kita sampah nih ya, kita harus sadar juga negara kita masuk 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Kita ini kalau yang jelek-jelek nih entah Indonesia dapat aja, kenapa sih? Tapi yang baik-baik nih kurang gitu. Kenapa sih? Sentimen amat. Ya karena sampah nanti kalau kita banyak hasilkan sampah kemudian nanti dibakar, nah jadi lagi asap ya kan, keluar lagi timbul lagi ya kan. Terus yang kedua mungkin hemat energi ya, hemat energi kalau misalnya adik-adik
waktu ngecas HP kalau udah selesai udah penuh colok segera pakai kipas angin, Ya, pakai AC. itulah. Terus kemudian kalau misalnya ke sekolah atau kemanapun biasanya bawa tempat makan atau botol minum sendiri. Itu kan selain untuk menghemat uang lah bahasanya, tapi untuk perubahan perilaku yang lestari juga. Oke, saya pikir mungkin itu aja lah. Perilaku lestari. Bang Ridwan, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Aduh, udah menempuh perjalanan kurang lebih 90 menit Sukadana Ketapang dengan semangat 45 menuju ke sini, dan alhamdulillah sampai dengan selamat. Nanti baliknya juga selamat ya Bang ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sana. Siap. Nah, pendengar, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Ridwan sebagai narasumber kita. Kita tadi ngobrolnya santai-santai saja, menyampaikannya juga cukup ringan, sehingga kita berharap semua yang disampaikan oleh Bang Ridwan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh kita semuanya. Bukankah begitu ya Bang ya? Iya, betul sekali. Oke, insya Allah jumpa kembali di hari Kamis mendatang pada waktu dan frekuensi yang sama. Insya Allah kita cari-cari tempat yang agak-agak gimana, tidak di studio terus ya Bang ya. Tempat suasana baru kita akan mengundang juga narasumbernya masih rahasia. Oke. Kita tetap di Alam Lestari, program pendidikan lingkungan, kampanye kesadaran konservasi Yayasan Palung. Kami yang bertugas, saya Wilia, narasumber Bang Ridwan dari Yayasan Palung, ada Bang Tri Cahyono dan Kak Hapia. Ucapan selamat pagi menjelang siang. Udah siang belum sih ini? Kayaknya hampir siang lah ya. Oke. 3 Juli 2025 hari Kamis. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses untuk kita semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.